Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Rahmat Prakasa dari kelas 2D4 ITA dengan NRP 3123600005. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan final project saya untuk mata kuliah praktikum kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Renovita Edelani SST MTRPOM. Di sini karena NRP saya ganjil, jadi saya mendapatkan studi kasus tentang breast cancer. Pertama, saya melakukan inisialisasi library, variabel, dan read data. Jadi saya mount ke drive saya karena datasetnya sudah ada di drive saya. Dan juga saya melakukan import library pandas dan juga numpy. Lalu menggunakan pandas, saya menggunakan metode read CSV untuk read file breastcancer.csv yang sudah ada di drive saya, lalu diassign ke variabel dataset. Setelah itu saya tampilkan, muncul datanya seperti ini. Sini ditulis 569 rows kali 33 columns. Itu artinya data set ini memiliki 569 data dan juga 33 atribut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah exploratory data analysis atau EDA. Sini saya menggunakan metode info untuk melihat informasi dari atribut-atribut dari dataset tersebut. Di sini ada nama atribut, jumlah data dari atribut tersebut, dan juga tipe datanya. Bisa kita lihat di sini kebanyakan atributnya itu bertipe data numerik, float atau integer, dan hanya ada satu data bertipe kategorikal yaitu objek, yaitu di atribut diagnosis. Jadi bisa disimpulkan bahwa atribut diagnosis ini merupakan label dari dataset ini. Dan juga dilihat dari sini ada satu atribut yang tidak memiliki data sama sekali, yaitu atribut uname. Jadi atribut ini tidak akan digunakan untuk melakukan training model nanti. Jadi di preprocessingnya bisa kita hapus atribut uname karena tidak digunakan. Lalu di sini saya menggunakan metode describe untuk melihat skala dari nilai masing-masing atribut ini. Di sini terlihat bahwa adanya perbedaan yang cukup besar antar atributnya, seperti misal area min dan juga smoothness min. Area min memiliki skala ratusan, sedangkan smoothness min itu cuma 0 sampai 1. Jadi mungkin diperlukan normalisasi agar nanti akurasi modelnya lebih maksimal gitu, lebih baik lah. Lalu di sini saya memvisualisasikan labelnya, yaitu menampilkan nilai dari labelnya. Di sini B untuk B9 atau jinak dan malignan atau ganas. Jadi di sini ada 357 data yang dilabel sebagai
B, dan juga 212 data yang dilabelkan sebagai M. Dan juga di sini saya memvisualisasikan korelasi antar atribut yang mana satu itu berarti korelasinya positif dan -1 korelasinya negatif, dan 0 itu berarti tidak ada korelasi sama sekali. Dan kalau dilihat dari gambar di sini, semakin merah itu korelasinya semakin positif, dan semakin biru korelasinya semakin negatif, dan semakin putih itu semakin tidak ada korelasinya. Dan bisa dilihat atribut ID itu hampir semua nilainya mendekati 0 atau bahkan ada yang 0, seperti korelasi ID dengan compactness min, yang berarti ini tidak ada korelasinya sama sekali. Berarti atribut ID tidak berpengaruh signifikan untuk training modelnya nanti. Jadi ini bisa dihapus atribut ini. Lalu di sini ada split data. Di sini saya melakukan split data 80% untuk data train dan juga 20% untuk data tes. Jadi setelah di split, yang tadinya datanya ada 569, jadi data trainnya ada 455 dan juga data tesnya ada 114. Langkah selanjutnya yaitu preprocessing. Yang pertama, saya melakukan pembersihan atribut. Jadi atribut yang tidak digunakan akan saya hapus di sini, yaitu atribut ID dan juga atribut uname. Setelah dihapus, tidak ada lagi atribut ID dan uname. Dan juga columns-nya jadi 31 yang tadinya ada 33. Setelah itu saya memisahkan antara atribut dengan label. Jadi tadi sudah ditentukan bahwa labelnya itu adalah diagnosis. Jadi pisahkan atribut diagnosis dan juga atribut lainnya. Setelah dipisah, atributnya menjadi 30 dan juga ada label terpisah. Lakukan juga untuk data tes. Oh ya, ini untuk data training dan ini untuk data tes. Lalu di sini saya melakukan normalisasi menggunakan min-max scalar. Jadi skalanya diatur jadi 0 sampai 1 gitu. Yang tadinya yang atribut area min yang nilainya ratusan itu diubah menjadi, dinormalisasi menjadi 0 sampai 1. Ya. Tapi data yang aslinya tidak saya ubah. Tapi di sini saya menambahkan variabel baru untuk menyimpan data normalisasi, karena saya ingin mencoba melakukan training dengan data tanpa normalisasi dan juga data normalisasi. Di sini untuk train data saya beri nama variabelnya train data scale, dan juga untuk data tes data scale. Setelah dinormalisasi, angkanya berubah jadi seperti ini, 0 sampai 1. Langkah selanjutnya yaitu
perbandingan beberapa algoritma. Di sini saya akan mencoba beberapa algoritma, yaitu key nearest neighbor untuk k sama dengan 1, k sama dengan 3, dan k sama dengan 5. Yang kedua itu naive Bayes untuk tipe Gaussian, multinomial, dan Bernoulli. Yang ketiga melakukan neural network sederhana untuk single perceptron dan multilayer perceptron. Masing-masing algoritma tersebut akan saya coba menggunakan data tanpa normalisasi dan juga data dengan normalisasi. Oke, yang pertama key nearest neighbor. Di sini untuk setiap modelnya akan saya buat fungsi seperti ini. Fungsi ini akan mirip-mirip untuk setiap algoritmanya. Yang membedakannya hanya parameter dan juga inisialisasi modelnya. Di sini parameternya itu ada k untuk nilai k-nya, xtrain untuk train data, ytrain untuk train label, xtest untuk tes data, dan ytest untuk tes label. Di sini inisialisasinya menggunakan key neighbors classifier dari scalar neighbors. Lalu lakukan model fit. Model fit ini adalah proses untuk mesinnya belajar ya. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai predik. Nilai predik itu berupa label. Jadi nanti nilainya berupa label dari data tes yang data tes diprediksi oleh modelnya menghasilkan label, dan label ini merupakan prediksinya gitu. Juga di sini saya deklarasi variabel knn predix untuk menyimpan nilai prediksinya tadi ya, dan melakukan pemanggilan fungsi untuk data tanpa normalisasi menggunakan for loop agar tidak redundant. Lakukan juga untuk data normalisasi, lakukan hal yang sama. Selanjutnya algoritma naive Bayes. Mirip seperti key nearest neighbor, tapi bedanya di parameternya itu k diganti sama model type, dan untuk inisialisasi modelnya itu dilakukan pengkondisian gitu. Kalau model type-nya ini Gaussian, itu artinya yang diinisialisasikan adalah Gaussian. Kalau multinomial, model yang diinisialisasikan multinomial, dan Bernoulli juga sama. Lalu lakukan model fit dan fungsinya akan mengembalikan predik. Lalu lakukan pemanggilan fungsi menggunakan for loop, dan nilai prediksinya nanti akan disimpan di variabel naive Bayes predict. Begitu juga dengan data yang dinormalisasi. Selanjutnya yaitu neural network sederhana. Buat fungsi sama, tapi yang bedanya parameternya cuma xtrain, ytrain, xtest, dan ytest. Lalu inisialisasi modelnya menggunakan perceptron dari scalar linear model.
yang memiliki parameter toleransi dan juga random state. Lalu ini pemanggilan fungsi yang nantinya akan mengassign nilai predik ke dalam variabel perseptron predik. Begitu juga dengan data normalisasi. Selanjutnya yaitu multi-layer perseptron, sama seperti single perseptron, tapi inisialisasinya menggunakan MLP. Atributnya ada hidden layer size, max iterasi, activation, learning rate, inisialisasi, solver, dan juga random state. Oh ya, untuk single perseptron, toleransi ini merupakan kondisi di mana nantinya proses mesin itu belajar akan berhenti. Jadi mesin kan belajar itu melalui banyak iterasi, dan toleransi ini adalah kondisi yang akan membuat mesin itu berhenti. Dan juga random state itu digunakan untuk agar nilai yang dihasilkan itu konsisten. Jadi seperti single perseptron kan harus dilakukan inisialisasi wake-nya. Nah, itu untuk awal itu inisialisasinya acak gitu. Kalau random state-nya enggak diatur, maka nilai yang dihasilkan tidak konsisten. Sama, dan MLP juga sama seperti itu. Lalu lakukan pemanggilan fungsi untuk data yang tidak dinormalisasi dan juga data yang dinormalisasi. Langkah selanjutnya adalah evaluasi. Pertama, saya mendeklarasikan variabel model akurasi untuk menyimpan akurasi dari setiap model yang sudah saya training. Di sini saya melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix, yaitu membandingkan label predik dan juga label test, lalu akan mendapatkan nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Lalu ini evaluasi untuk key nearest neighbor. Di sini untuk key nearest neighbor K sama dengan 1 itu ada 69 data yang diprediksikan B atau positif, dan aktualnya itu B positif. Jadi ini prediksinya benar, dan juga yang diprediksikan itu positif. Jadi 69 data ini dilabelkan sebagai true positif. Untuk dua data ini itu prediksinya negatif, padahal aktualnya positif. Jadi ini false. Dan juga prediksinya kan negatif, jadi false negatif. Untuk 6 ini prediksinya positif, tapi aktualnya negatif. Jadi dia false positif. Dan ya, untuk 37 data prediksinya negatif, aktualnya negatif, jadi benar true negatif.
Lalu dihitung akurasinya menggunakan rumus jumlah prediksi benar dibagi total datanya. Jadi yang benar kan ini 69 sama 37. Jadi 69 tambah 37 dibagi dengan 114 total dari semua ini. Didapatlah nilainya 0,9298 atau 92,98%. Gitu juga dengan algoritma lainnya. Ini untuk K sama dengan 3, K sama dengan 5 yang akurasinya lebih baik, yaitu 95,61%. Ini untuk data yang dinormalisasi. Bisa dilihat akurasinya lebih baik dibandingkan dengan data tanpa normalisasi. Ini untuk naive Bayes. Untuk tipe Bernoulli, dia selalu memprediksikan positif, jadi akurasinya jadi rendah. Ini naive Bayes yang sudah dinormalisasi. Ini neural networks untuk single perceptron, data tanpa normalisasi dan juga data normalisasi. Ini multilayer perceptron, data tanpa normalisasi dan juga data yang sudah dinormalisasi. Oke. Kesimpulan model terbaik untuk studi kasus breast cancer. Jadi di sini sudah saya buat, sudah saya ranking model dari akurasinya yang paling baik sampai yang paling buruk. Sini bisa kita lihat yang paling baik adalah model multilayer perceptron dengan data normalisasi, yaitu akurasinya mencapai 0,9825 atau 98,25%. Sedangkan yang paling buruk itu ada 3, yaitu naive Bayes Bernoulli yang tanpa normalisasi maupun normalisasi, dan juga multilayer perceptron yang tanpa normalisasi. Akurasinya hanya 0,6228 atau 62,28%. Jadi kesimpulannya adalah model dengan akurasi yang terbaik untuk studi kasus breast cancer adalah multilayer perceptron dengan data normalisasi dengan akurasi mencapai 0,9825 atau 98%, 98,25%. Sini bisa dilihat prediksi true positifnya mencapai ada 70 data dan true negatifnya ada 42 data. Sedangkan false-nya itu cuma 2, yaitu false negatifnya 1 dan false positifnya 1. Sekian penjelasan final project dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.